Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA212 menolak keras kedatangan Coldplay. Bahkan mereka mengancam akan mengepung bandara dan memboikotnya. Ya, karena mereka mengatakan bahwa Coldplay adalah sebuah grup band ya yang mendukung LGBT. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Kalau pendapat saya sih nanti ya di akhir video saya akan memberikan sebuah pendapat. Kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman masyarakat netizen. Nggak ada untungnya kita. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang luar biasa bagus. Terutama Kan hiburan nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Nah, anak MD. muda nggak usah takut, dan saya kira aparat keamanan juga saya siapkan kalau ada yang dulu ada apa gitu ditolak semuanya, apa katanya haram gitu. Ini kan hiburan nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Ya nonton aja kalau mau nonton, anak-anak muda nggak usah takut, dan saya kira aparat keamanan juga saya siapkan kalau ada yang orang mau nonton kok mau diganti. Look at how susah. Nah itu berarti jaminan dari Menko Polhukam Iyalah. bahwa konser ini insya Allah berjalan lancar. Iya, nggak Penolakan ada larangan hukum. Itu malah termasuk layanan kepada hobi anak-anak muda kita. Yang penting tidak melanggar hukum. Dan biasanya ya kalau di dalam hobi-hobi seperti kan selalu ada pesan ya. Kegiatannya sendiri mengandung pesan apa, tinggal ambil aja manfaatnya. Tolak konser Coldplay, PA212 ancam kepung bandara hingga demo besar. Ya, gue setuju sih nih. Soalnya gara-gara konser ini banyak orang terjerat pinjol. Salah satunya gua, temen-temen gua pada gade-gadean barang. Udahlah, ngapain sih konser-konser? Masalahnya gua kagak dapet tiketnya, anjing. Tolak konser Coldplay, alumni 212 ancam gelar aksi besar. Mantap nih. Ayo pendukung dan penggemar garis keras Coldplay, gas! Ada tantangan nih. Mantap, seru nih. Hahaha, ngelawak lagi. Tolak konser Coldplay, Wasekjen PA212 kalau nekat kita kepung bandara katanya. Astaga, ini manusia-manusia kayak gini kapan sih tobatnya? Dan kata manusia ini nih. Siapa ini? Novel Pak Mukmin. Katanya kalau masih nekat maka kita akan segera gelar aksi besar dengan memblokir lokasi atau kita akan kepung bandara. Astaga. Suka-suka kau lah di Indonesia ini, bah. Udah macam punyamu, tengok ini. Kapan dah ini ditangkap ya? Bikin onar terus, sumpah. Sobat Novel oi. Pak Mukmin. Tolak konser Coldplay, katanya kalau nekat mereka akan kepung bandara. Ini kata persaudaraan alumni 212. Gimana ceritanya? Sebenarnya sama Berita 1 dan iNews. Ternyata PA212 nolak Coldplay karena menurut mereka band ini ngedukung LGBT dan juga ateisme. Makanya mereka nggak mau ada konser Coldplay. Dan kalau sampai tetap ada, mereka akan blokir lokasi dan ngepung bandara. Saya nggak habis fikri kalau itu sampai beneran terjadi. Sebelumnya PA212 ini juga udah pernah nolak konser penyanyi internasional lainnya. Waktu itu Lady Gaga di tahun dulu. 2012 beneran gak jadi dan izin buat konsernya nggak keluar. PA212 juga nolak Miyabi buat datang di tahun 2022 dan mereka juga yang nolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Udah banyak rekornya. Sekarang saya mau nanya sama kamu, kalau konser Coldplay nggak jadi karena ini, menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. PA212 tuh nggak sadar apa ya? Gak usah jauh-jauh Coldplay. Lu lihat aja nih aplikasi yang Inspektur sehari-hari Nguyen. lu pakai, mau Facebook, mau WhatsApp, mau Apple, adalah aplikasi atau sosial media yang mendukung inklusivitas. Seharusnya dibanding mereka ngedemo Coldplay, harusnya mereka mendemo semua aplikasi-aplikasi yang mungkin juga mereka gunakan. Coldplay hanya sebatas konser doang sekali gitu loh. Sedangkan aplikasi-aplikasi ini yang mendukung yang dibilang LGBT adalah aplikasi yang memang setiap hari digunakan gitu. Kenapa mereka nggak demo besar-besaran terhadap aplikasi-aplikasi ataupun sosial media ini? Malah yang gue dengar narasi-narasi soal PA212 tuh mereka dibayar atau nyari duit lah dari momentum ini. Sebelumnya, selain Coldplay, memang ada beberapa artis besar yang di-cut sama PA212, contohnya Lady Gaga lah. Cuma how about band metal lainnya yang sebenarnya juga banyak mengandung LGBT ataupun ateisme atau satanisme? Apa itu tidak di-stop?
Setahu gue malah banyak banget band-band metal yang hadir ke Indonesia gitu ya, masih dibiarkan saja sama PA212. Jadi ada double standard di sini. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar gue terhadap PA212. Kenapa harus double standard? Gue dulu sempat applause sih terhadap PA212 karena mereka itu memang mencoba mewakili suara umat Islam atau suara umat Muslim pada saat 2016 kalau nggak salah. Dan pada saat itu mereka membuat aksi damai yang memang beneran damai, nggak ada aneh-aneh. Dan secara objektif ya memang nggak aneh-aneh gitu. Cuma kok sekarang makin kesini makin aneh-aneh. Tapi ya overall itu hak mereka juga sih sebagai warga negara kita ya. Kalau misalnya mereka punya hak untuk bersuara menentang sesuatu, gua nggak mau menutupi hak mereka, itu hak mereka juga untuk bersuara. Tapi itu juga hak kita untuk mengomentari dari apa yang mereka sampaikan atau PA212 sampaikan. Saling aksi reaksi aja ya, namanya freedom of speech. Menurut kalian gimana teman-teman soal PA212 ini? Kalau ada yang mau debatin gua, mungkin pas gua live kalian bisa debatin deh. Gue pengen tahu pendapat kalian. Persatuan Alumni 212 tolak konser Coldplay di Jakarta. Katanya mereka pendukung LGBT. Apa mereka nggak tahu ya? Padahal kan semua medsos, platform kayak YouTube, WA, Instagram, Facebook itu pada mendukung LGBT. Ya seharusnya mereka nggak usah pakai medsos aja ya kan? Kalau pengen enaknya doang ya mending nggak usah pakai medsos. Pengen nolak itu nggak usah nanggung. List semua brand atau apapun itu yang mendukung LGBT, mereka tolaklah dari hidup mereka. Dengan cara apa? Jangan menggunakannya. Berani nggak? Alumni 212 tolak konser Coldplay karena alasan pro LGBT. Ini apa sih? Ya kan? Orang mau konser kok ditolak-tolak? Ini kan band internasional loh. Kalau memang benar mereka tuh pro LGBT, enggak kalau di orang itu mau promosiin LGBT di orang itu. Enggak, di negara kita ini. Paham juga lah di orang itu sama negara kita ini. Enggak juga laju di orang mau ciuman di atas panggung itu, enggak. Istilahnya kan gitu. Seharusnya kan kita dukung. Ini kan memberikan keuntungan bagi negara kita ini. Coba kita pikir aja ge. Satu tiket yang terjual itu pajaknya 15%. Potongan pajaknya. Belum lagi 5%. Itu di luar dari harga tiket. Tuh, berapa coba uang yang terkumpul? Belum lagi kepada masyarakat sekitar. Ya kan? Para pedagang. Pasti kan memberikan keuntungan juga sama mereka itu. Ada permasalahan yang lebih luar biasa di negara kita ini sebenarnya. Bukan masalah tolak konser LGBT ini. Permasalahan yang sudah cukup luar biasa di negara kita ini adalah oknum-oknum ustaz cabul. Tuh. Ustaz cabul. Coba ge. Kita pikir. Oknum lah. Pada tahun 2021, oknum ustadz berinisial HW melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang sudah diproses hukum. Nah, tahun 2022 terjadi pencabulan terhadap 12 anak yang dilakukan oleh oknum guru ngaji di daerah Pandeglang yang sudah diproses hukum. Tahun 2017 terjadi pencabulan terhadap 4 santri oleh oknum ustadz di daerah Jombang. Tahun 2022 lagi terjadi pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh oknum ustadz di daerah Bandung yang sudah diproses hukum. Tahun 2022 terjadi kasus pencabulan lagi yang diduga dilakukan oleh 4 oknum ustadz terhadap 11 santriwatinya di wilayah Depok. Ini masalah yang benar-benar masalah. Iya kan? Sekarang ini mana? Ada nggak mau berani ngomongin hal ini? Kenapa? Seharusnya masalah ini yang diselesain dulu. Gitu loh. Baru kita ngurusin yang di luar. Ya kan? Ini baru beberapa aja yang gue bacain ini. Masih banyak yang lain-lainnya. Kalau mau gue sebutin semua, kalau nggak kelar 1 jam, saking banyaknya, saking sudah parahnya. Nah, kenapa? Kok bisa gitu loh terjadi hal seperti ini? Kok bisa gitu loh kan? Ini kan yang ngelakuin ini kan orang-orang hebat loh, orang-orang pintar loh. Orang-orang yang tahu mana yang salah, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang buruk. Oknum-oknum ini.
Ini baru masalah ini yang harus dibahas, ini yang harus diselesaikan. Bukan malah mau sok-sok tolak-tolak konser-konser itu. Beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu, ya, baik yang pro dan kontra itu wajar. Tetapi kalau saya pribadi, teman-teman, saya sangat setuju atau mendukung bahwa konser Coldplay harus terus dilaksanakan. Di sisi lain, saya juga terus terang sangat mengecam dan tidak mendukung LGBT. Tentu Coldplay juga ada rambu-rambunya tentu. Karena mereka tahu akan konser di negara muslim. Pasti mereka akan tahu rambu-rambunya. Dan juga pasti manajemen dan juga ini panitia yang ada di Indonesia sudah memberitahukan plafon-plafonnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Itu jelas. Tentu tidak akan disamakan dengan ketika konser di negara-negara lain atau di Eropa yang mendukung LGBT. Ya. Dulu PA212 juga pernah melakukan aksi ketika Lady Gaga, dan terbukti Lady Gaga juga gagal melaksanakan konser di Indonesia. Sekali lagi teman-teman, saya mendukung Coldplay bisa konser di Indonesia, tetapi LGBT-nya saya benar-benar tidak akan mendukung. Ya. Kedua, saya juga tidak akan datang di konser karena memang nggak punya uang, dan keduanya memang posisinya jauh. Tetap santai teman-teman. Pak Mahfud MD juga telah menjamin keamanan ya. Jadi teman-teman pemuda ya bisa nonton Coldplay. Tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.